به نستعين الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. نخلص النية لله تعالى. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ahbab al-kiram, para santri, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Selasa dan Kamis sore, yang pada hari ini Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wassalam. Marilah selalu kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengenal Allah dengan benar, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, yakni din Islam. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dijaga oleh Allah di jalan yang lurus ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para santri, para jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada sore hari ini dalam kitab Matan Abi Syuja' Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Insyaallah kita akan membahas tentang pasal fardunya wudu. Kita sebenarnya sudah bukan hal yang baru ya, kalau kita berbicara tentang wudu, karena wudu ini adalah merupakan salah satu daripada syarat sahnya sholat, yang mana telah menjadi rutinitas kita, sesuatu yang bisa kita lakukan ketika kita akan melakukan sholat, dan juga kalau kita akan melakukan ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan wudu, seperti baca Quran atau yang lain-lain. Namun bab ini meskipun sudah sesuatu yang sudah maklum di antara kita, tapi ada juga beberapa di antara kita
yang belum memahami betul tentang wudu atau tentang bab ini, terutama yang baru belajar agama. Bagi kita yang sudah pernah belajar bab ini, maka bab ini akan menjadi apa istilahnya, informasi atau ilmu yang menjadi penguat terhadap apa yang telah kita amalkan itu. Ya. Ilmu itu kan semakin kita pelajari, maka kita akan semakin paham. Ya. Dan bisa jadi bab yang sama yang kita pelajari, ketika kita mengkaji kembali, ya, bisa jadi ada beberapa tambahan-tambahan yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan hal itu kan sudah menjadi hal yang maklum di kalangan para santri, ya. Belajar ilmu agama itu, belajar suatu bab tertentu, belajar kitab tertentu hatta, ya, itu semakin kita mengulang-ulang pelajaran itu, maka kita akan semakin paham, ya. Semakin jelas dan akan semakin paham. Karena itu, maka jangan pernah kita merasa bosan terhadap ilmu yang kita pelajari, meskipun kita telah mempelajarinya berkali-kali. Ya. Karena terkadang jika seseorang itu sudah merasa sudah tahu, maka biasanya orang yang seperti ini malah tidak paham, malah tidak tahu. Ketika ditanya, malah nggak bisa apa-apa. Karena itu, maka mari kita tata niat kita kembali. Kita tata niat kembali. Mari kita mempelajari bab ini. Meskipun sudah kita mempelajarinya, kita tetap niatkan belajar bab ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari bab ini kembali, kita akan ditambahkan pemahaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang tadi telah disinggung bahwa wudu itu adalah salah satu di antara syarat sahnya sholat. Ya. Artinya kalau kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak menjadi sah. Karena itu belajar tentang wudu ini termasuk minal furud al-ainiyah, termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang fardhu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Agar apa? Agar ibadahnya sah, agar sholatnya sah. Karena apabila tidak wudu atau dia berwudu tetapi wudunya tidak benar, wudunya tidak memenuhi rukun-rukunnya, tidak sesuai dengan tata cara yang dibenarkan oleh syariat, maka sama halnya dengan dia tidak wudu. Kalau dia wudunya tidak sah,
maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Oke, bahasan kita pertama tentang wudu ini adalah tentang fardu wudu. Yaqul mu'allif rahimahullah faslun wa furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu ada 6. Jadi kalau di kitab kalian tertulis sittatu asya, itu asyanya dicoret, ya, asyanya dicoret. Nuskhah yang kita punya itu tanpa asya, ya. Nuskhah yang kita punya, naskah yang kita punya ini tanpa asya. Jadi furudul wudu'i sittatun. Sebenarnya kan kitab itu ada beberapa naskah. Ada yang muktamad, ada yang berdasarkan apa yang dipelajari dari guru. Itu ada yang ada asyanya, ada yang tidak. Kalau kita itu tidak ada asyanya di bagi yang membawa kitab. Jadi furudul wudu'i sittatun, dan fardunya wudu itu ada 6. 6 atau yang 6 perkara. Ya. Secara makna ya benar, sittatu asya. Fardunya wudu ada 6. Apa fardu itu maksudnya? Arkan. Ya. Arkan al-wudu sittah. Rukun-rukun wudu itu ada 6 perkara. Artinya wudu itu tidak bisa sah kecuali kalau memenuhi 6 perkara. Jika 6 perkara ini tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Itu makna dari arkan al-wudu atau furudu al-wudu. Apa yang pertama? An-niyatu. Niat. Inda ghuslil wajhi. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Dalam satu nuskhah itu tanpa inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus dilakukan muqtarinatan bil fi'li, ya. Niat itu dilakukan bebarengan dengan perbuatan. Dan wudu, perbuatan yang pertama itu adalah membasuh wajah, maka ketika membasuh wajah ini diwajibkan niat. Diwajibkan niat. Dan apa fungsinya niat itu? Fungsinya niat itu apa? Fungsi niat itu antaranya adalah untuk membedakan antara adah dan ibadah. Antara adah dan ibadah. Antara kebiasaan dan ibadah. Itu fungsi niat. Dan niat itu diperlukan dalam setiap amal soleh, apalagi dalam masalah ibadah. Ya. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal yang soleh itu dibutuhkan niat. Amal yang baik itu dibutuhkan niat. Ibadah termasuk melakukan as-shalih. Ya, karena itu dibutuhkan niat. Jadi niat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, maka apa yang kita lakukan itu bisa tidak punya nilai apa-apa. Apalagi kalau itu merupakan salah satu
rukun dari suatu amal ibadah. Kalau kita wudhu tanpa niat, maka wudhu kita tidak sah. Ya, wudhu kita tidak sah. Dan wudhu itu lafaz niatnya sebagaimana yang sering kita baca, gitu ya. Nawaitul wudu'a bi rafa'il hadatsin asghari billahi ta'ala. Apakah niat itu wajib dilafalkan? Tidak wajib. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi tidak bid'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh tetangga sebelah, ya. Karena mereka itu ya dikit-dikit bid'ah. Pokoknya tidak sesuai bid'ah. Jadi dalam fikih itu kita bicara kalau fikih itu sah atau tidak sah, masyru' atau tidak masyru', kita dalam disyariatkan atau tidak disyariatkan. Jadi tidak berarti setiap sesuatu yang tidak disyariatkan kemudian langsung menjadi bisa. Tidak serta-merta begitu. Apalagi dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i terutama, melafalkan niat itu adalah merupakan sesuatu yang disunnahkan. Tapi tidak menjadi suatu keharusan. Melafalkan niat tidak menjadi suatu keharusan. Dan niat itu yang yang diperhitungkan itu bukan niat di lisan, tapi niat di dalam hati. Melafalkan niat itu hanya salah satu upaya, ya, untuk membantu niat di dalam hati. Membantu niat dalam hati itu lafal niat, melafalkan niat itu. Tujuannya melafalkan niat itu membantu niat di dalam. Dan tidak disyaratkan dalam niat itu menghadirkan lafaz niat. Ya. Jadi niat itu tidak disyaratkan menghadirkan lafaz niat. Jadi tidak disyaratkan ketika niat nawaitul wudu ala rafil hadatsin asghar, tidak. Jadi saya ulangi bahwa niat itu tidak disyaratkan, ya, dalam niat tidak disyaratkan menghadirkan lafaz niat. Jadi ketika niat menghadirkan nawaitul wudu ala rafil hadatsin asghar, ya, menghadirkan lafaz itu, ya, di dalam pikiran kita. Tidak harus begitu. Jadi pokoknya kita ingin wudu misalnya, itu sudah dianggap kita ingin wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Niatnya kita itu sudah dianggap sudah niat. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i maka niat itu harus bersamaan dengan perbuatan. Ya. Perbuatan apa? Fi awal ghusl, ya. Fi awal al-ghusl. Di awal membasuh, di awal anggota badan yang wajib dibasuh. Dalam hal ini adalah ketika membasuh wajah. Karena itu bersamaan dengan dengan membasuh wajah, ya. Karena bersamaan dengan perbuatan yang pertama dilakukan, maka terkadang sebagian orang itu untuk menyatukan hati, ya,
dengan lafal itu terkadang punya masalah seorang itu. Kadang seorang itu punya masalah dalam menyatukan antara lafaz dan hati, dalam niat itu ya. Sehingga sebagian orang itu karena punya masalah ini timbul yang namanya was-was. Timbul yang namanya was-was. Sehingga ketika dia berwudu maka lama selesai. Karena dia ketika nawa itu dan hati tidak sinkron, tidak bareng. Ya, merasa itu tidak bareng. Jadi ketika wudu nawa itu gak selesai. Ya. Nawa itu kan bareng itu ya. Nawa itu sampai basah semua, wudunya belum selesai. Ya. Ini masalah yang harus diatasi. Was-was itu berasal dari setan. Karena itu maka perbedaan pendapat di kalangan para ulama mujtahid itu adalah merupakan rahmah, ya. Perbedaan di kalangan ulama mujtahid itu merupakan rahmat. Jadi ikhtilafu ummati rahmatun. Ada sebuah hadis yang disebut itu sahih, tapi dhaif maknanya sahih dari kata para ulama, ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Tapi ummatin di sini maksudnya bukan kulli ummah, bukan individu setiap umat. Maksudnya umatin di sini adalah al-a'immah al-mujtahidin. Ya. Perbedaan para imam, kayak ikhtilafu a'immati. Jadi perbedaan para imam mujtahid itu rahmat. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Imam Malik beda dengan Imam Abu Hanifah, beda dengan Imam Ahmad. Ini ikhtilaf di kalangan ulama mujtahid ini rahmat. Kalau perbedaan antara kita, ya, itu bukan rahmat, bisa jadi musibah, ya, malapetaka, dia cuma bencana. Jadi, dan imam di sini maksudnya adalah imam mujtahid, bukan imam sholat, bukan imam masjid, imam mujtahid. Ya, perbedaan di antara imam mujtahid itu rahmat. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i kan begitu. Jadi harus muqtarinan bil fi'l, harus bersamaan dengan perbuatan. Dan ini terkadang sebagian orang itu timbul was-was, ya. Karena itu makhrajnya, solusinya bisa menggunakan pendapat di luar mazhab Syafi'i. Ya. Di antaranya adalah mazhab Malik. Ya. Jadi dalam mazhab Malik itu tidak harus bersamaan. Meskipun sebelumnya itu, ya, tidak lama sebelumnya itu sudah niat, maka itu sudah dianggap niat. Itu tidak harus bersamaan. Maka sebagian orang ketika mengatakan itu nawaitul wudu, sebelum apa? Sebelum membasuh wajah itu kan sebagian orang kan begini, nawaitul wudu adalah baru wajahnya baru kan begitu sebagian orang itu. Ya. Bahkan itu sebagian orang yang banyak bahkan itu yang seperti itu, dan mereka ini mengakunya mazhab Syafi'i. Ya. Mengakunya mereka mazhab Syafi'i, tidak masalah itu. Jadi tetap sah, ya. Ya. Sah. Tidak masalah. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi ada pendapat yang mengatakan itu adalah sah. Ya, di luar mazhab. Ya. Nah. Jadi niat, pertama kali niat itu di dalam hati ketika membasuh wajah. Yang kedua apa? Wasdul wajhi.
Ghusl wajah, membasuh wajah. Yang dimaksud wajah itu yang mana? Apa pengertian wajah itu? Batasan wajah itu mana? Min manabiti sya'rir ra'si 'adatan ila az-zaqan. Jadi min manabit sya'rir ra's. Dari tempat tumbuhnya rambut adatan. Apa adatan itu? Umumnya. Umumnya ya, yang normal ya. Kalau yang tidak normal itu yang jadi umumnya itu rambutnya itu tumbuh di mana? Nah, mulai dari situ. Umumnya orang. Ya. Umumnya orang itu begitu. Bukan yang tidak umum. Yang tidak umum seperti apa? Ya, kota itu namanya. Tidak umum. Atau ada sebagian orang itu malah terlalu subur rambutnya, sehingga rambutnya itu tumbuh di wajahnya. Nah, bukan itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah siapa? Orang yang rambutnya tumbuhnya normal. Nah, jadi dari tumbuhnya rambut kepala, umumnya sampai dengan tepat. Apa itu? Janggut itu apa? Dagu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada janggut, ada jenggot. Beda. Jadi yang bukan Jawa jangan salah paham antara janggut dan jenggot. Ya, janggut itu apa namanya? Dagu. Kalau jenggot ya ini. Kemudian dari samping ke samping itu dari mana? Ke mana? Dari telinga ke telinga. Jadi anak telinga ini sampai ke telinga. Dari telinga ke telinga. Ini masuk batasan wajah. Ya. Kemudian dari tumbuhnya rambut itu kita tarik. Kalau misalnya kita gunakan apa namanya itu tali atau benang, gitu ya, kita tarik ke sini. Seakan-akan itu kalau kita tarik itu seperti ini benangnya. Maka inilah yang dimaksud dengan wajah. Maka semua anggota yang ada di dalam wajah ini, semua bagian yang di dalam bagian wajah ini, anggota wajah ini wajib terkena air, ya, wajib dibasuh dengan air. Meskipun itu apa? Berupa rambut, ya. Makanya apa? Jadi rambut yang apa? Rambut yang tumbuh di wajah, maka wajib juga dibasuh. Apa saja rambut yang tumbuh di wajah? Nah, ada kumis, ada jambang, apa namanya jambang, ya, iya brewok, ya, jambang, ya, termasuk jenggot, ya, termasuk jenggot. Jenggot ini namanya jenggot, ini jambang. Ya. Kalau godek itu apa? Godek itu masuk jambang bukan ya? Godek itu yang di samping telinga ini, ya, samping telinga ini. Nah, kalau perempuan jarang yang punya jambang. Kadang perempuan itu juga tumbuh kumis, ada juga yang tumbuh rambut ini, ada juga. Tapi itu sangat jarang. Ya. Nah, biasanya kalau godek itu mas perempuan juga tumbuh. Ya. Makanya
Kalau perempuan kan panjang-panjang ini rambutnya kodenya panjang. Agar supaya itu juga terkena basuhan, maka rambut kodenya panjang ini lebih baik dipotong biar tidak biar semuanya kena. Kalau panjang itu kan kalau di belakangin gitu nggak kena ini ya. Kalau di ditarik ke belakang rambutnya itu ketika wudhu ya godeknya itu ketika ditarik ke belakang maka kan nggak kena basuh. Kalau nggak kena basuh berarti wudhunya tidak sah. Ya, karena itu maka ketika wudhu maka ditarik gini, godeknya itu ditarik gini. Nah, kalau panjang kan dipotong lebih baik sehingga masuk di wajah ini gampang untuk dibasuh. Ya. Maka setiap rambut yang tumbuh di bagian wajah maka wajib dibasuh, ya, wajib dibasuh. Termasuk jenggot tadi. Cuma bagi yang punya jenggot tebal, ya, bagi yang punya jenggot tebal, ya, dan yang punya jambang tebal, maka tidak disyaratkan harus memasukkan air ke dalam kulit yang ada di belakang jenggotnya atau jambangnya. Ya, untuk wudhu tidak disyaratkan harus memasukkan air ke dalam jenggot yang tebal. Kulit yang ada di dalam jenggotnya, di belakang jenggot itu tidak disyaratkan harus terkena air. Kalau sudah mengenai bagian luar jenggotnya ini, maka itu sudah sah untuk wudhu, ya, sudah sah. Menyela-nyela itu bagi yang punya jenggot tebal atau jambang tebal itu hanya sunnah, ya, sunnah. Tapi kalau mandi, nanti mandi. Kalau mandi maka wajib di sela-sela itu, artinya dimasukkan air ke, memastikan bahwa air itu mengenai kulitnya yang di belakang jenggotnya itu atau di belakang jambangnya. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu jenggotnya tebal atau jambangnya tebal? Tebal atau tidaknya jenggot dan jambang seseorang diketahui dengan gimana caranya? Dengan kan? Dilihat dari sisi depan orang yang berada di depannya. Jadi kalau seseorang itu berhadapan-hadapan begini, jadi kalau seorang berhadapan-hadapan begini, orang di depannya itu bisa melihat atau tidak kulit yang ada di belakang jenggotnya itu atau jambangnya. Kalau kulitnya kelihatan berarti tipis, jenggotnya itu tipis, jambangnya itu tipis. Tapi kalau kulitnya tidak kelihatan berarti jenggotnya atau jambangnya itu tebal. Kalau punya saya ini, kalau jauh ini nggak kelihatan kulitnya. Tapi kalau hadapan kelihatan. Itu berarti apa? Tipis. Ya. Kemudian yang ketiga, apa? Wa ghasdul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini ay ma'al mirfaqaini, ay bersama kedua siku. Jadi ila di sini maknanya ma'a. Ila itu kan sampai. Di sini bersama. Jadi artinya kedua siku itu juga wajib dibasuh.
Jadi kedua tangan sampai kuku-kuku juga harus dibasuh. Karena itu maka harus betul-betul dipastikan siku ini juga terkena air, ya. Karena itu maka bajunya ini harus diangkat tinggi-tinggi, ya, diangkat tinggi-tinggi sehingga kita bisa pastikan bahwa air itu mengenai siku-siku kita, ya. Kemudian apa lagi? Wa mashu ba'dir ra'si. Setelah itu rukun yang selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Di dalam mazhab Syafi'i yang wajib diusap itu sebagian. Ya. Bagian kepala. Yang disebut kepala itu apa? Jadi, mana batasan kepala itu? Dari tumbuhnya rambut, umumnya, pokoknya umumnya, yang tidak umum tidak menjadi ukuran, ya, yang tidak umum tidak menjadi ukuran. Dari tumbuhnya rambut umumnya, ya saya buka ya. Dan kalian aja yang tahu. Ya, jadi dari tumbuhnya rambut umumnya sampai ke nukrah. Apa nukrah itu? Min mana bidi sya'ri ra'sihi, ya. Min mana bidi sya'ri ra'si 'adatan ila nukrah. Sampai ke apa? Tengkuk apa? Tengkuk ya, jitok. Nah, kalau Jawanya itu jitok. Ya, tengkuk ini. Apa yang apa namanya ini yang mentul ini, yang menonjol di belakang kepala itu, ya, yang menonjol di belakang kepala itu sampai situ, ya, melingkar. Itu batasan kepala. Berarti kalau mengusap, ya, mengusap bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, pokoknya di bagian kepala. Meskipun itu cuma rambutnya saja. Jadi kalau misalnya rambutnya itu masih, ya, nggak pingin rusak rambutnya, ya, rambutnya nggak pingin rusak, asalkan itu masih di bagian kepala, maka dikit aja, tidak apa-apa, sah, ya. Kalau rambutnya bagus, kalau rambutnya itu, kalau biasa saya mau diapain ya. Tapi kalau rambutnya itu panjang dan panjangnya itu ujungnya itu keluar dari batasan kepala, maka tidak cukup membasuh atau mengusap ujung rambut itu. Rambutnya itu sampai sini. Ujung rambut itu sampai sini. Ya, kamu usap yang rambut yang di ujung yang sampai sini. Maka tidak sah. Cukup tidak sah. Karena itu sudah keluar dari batasan kepala. Ya, atau rambutnya panjang belakang itu hanya ujungnya di belakang sini. Ini bisa. Ya, enggak sah. Ya, enggak sah itu. Ya. Tapi kalau di bagian kepala, meskipun cuma rambutnya saja, itu sah. Apalagi yang tidak punya rambut, kulimis, yang punya rambut, hanya diusap gitu aja di bagian kepalanya itu,
maka sah. Ya, karena intinya bukan mengusap rambut, tapi mengusap sebagian kepala. Ya, bukan mengusap sebagian rambut, tapi mengusap sebagian kepala. Lalu kenapa kok mengusap rambut itu cukup? Ya cukup jika rambutnya itu ada di bagian kepala. Cukup jika ada di bagian kepala. Kalau sudah keluar dari bagian kepala, maka tidak cukup. Ya, nah, itu dalam mazhab Syafi'i itu sebagian kepala. Nah, tapi sunnahnya itu mengusap seluruh kepala. Jami'ir ra's, sunnahnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ya sunnah dalam mazhab Syafi'i sunnah kalau mengusap seluruh kepala. Dan ada sebuah kaidah mengatakan di mana al-khuruju minal khilafi mustahab. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan di antara para ulama itu mustahab. Mustahab itu disunahkan. Ada sebagian mengatakan wajib, ada yang mengatakan itu sunnah. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib mengusap seluruh kepala. Bukan sunnah, tapi wajib. Sebagian mengatakan itu wajib. Karena itu, maka keluar dari perselisihan ulama itu sunnah. Jadi kalau kita wudhu, ya kalau kita wudhu, sebaiknya diusap seluruh kepala. Ya, sebaiknya itu seluruh kepala. Khurujan minal khilaf. Perempuan apa bisa juga? Ya bisa perempuan. Enggak sampai mengusap seluruh kepala. Gimana caranya mengusap sebagian seluruh kepala itu? Ini kan begini ya, apa namanya ini? Jempol taruh sini, dibasahi dulu ini. Ini dibasahi dulu, tangannya, kedua tangannya dibasahi dulu, kemudian jempolnya taruh sini, ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan lagi. Seret. Nah, perempuan bisa apa enggak? Ya bisa. Kan tidak disyaratkan rambut yang bawah ini ikut ditarik juga. Misalkan begitu. Ya pokoknya yang ini di sini tarik. Ya. Yang penting apa? Yang di bagian kepala kena semua. Ya. Itu khurujan minal khilaf. Ya. Jadi itu ya nanti nggak usah eman-eman rambutnya lah. Itu dalilnya bagi yang rambutnya tidak tebal. Nggak eman-eman rambut. Kalau bagus rambutnya itu kalau rambutnya itu lemis itu kan baru dikasih minyak itu kalau tapi kan kalian punya sisir tapi disisir itu ya nggak usah eman-eman ya nggak usah eman-eman itu nggak usah disayang-sayang nggak usah eman-eman apa dalam eman-eman itu ya sayang kalau rambutnya terusak jangan disayang saya sayang kalau rambutnya terusak kan itu ya jangan disayang saya kemudian wa mashu ba'dhir ra'si sudah ya wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini membasuh kedua kaki ilal ka'bain sampai dengan mata kaki kedua mata kaki ma'al ka'bain jadi kedua mata kaki itu diikutkan ya apa mata kaki itu al-'azman an-nati'an apa minal janibain ya inda mafsal as-saqi ma'al badan jadi dua
apa? Al-azman, dua azam, apa azam itu? Tulang, ya, dua tulang yang tumbuh, ya, dari dua sisi, dari sisi kanan kiri pada pergelangan betis dan kaki, ya. Di pergelangan betis dan kaki itu ada dua tulang yang tumbuh di samping kanan kiri. Kalau apa namanya? Kalau kaki kanan, sebelah kanan, ya juga kanan kiri ya. Masing-masing kanan kiri ada dua al-azman an-nati'an itu. Ada. Kanan kiri itu ada benjolan, ya, tulang yang apa? Tulang yang benjolan tulang, apa istilahnya? Tulang yang menonjol. Tulang yang menonjol. Itu namanya al-ka'bah. Ya, ka'b. Ka'bah itu mufrad atau mustanna dari kata ka'ab. Ya. Itu namanya apa tadi? Al-Ka'bah, ya, Al-Ka'bah atau mata kaki, ya. Dan yang disunnahkan kalau kita membasuh wajah, membasuh tangan dan kaki, disunnahkan apa? Melebihi dari batasannya. Ya, disunahkan melebihi dari batasannya al-wudul muhajjal, al-wudul muhajjal. Orang-orang yang wudhunya itu nanti kalau wajahnya ketika basuh wajah itu lebih dari batasannya itu, dan apa namanya ketika membasuh tangan kaki lebih dari batasannya. Batasannya kan sini, itu situ dilebihkan sampai apa ini lengan atas, ini lengan bawah, lengan atas. Ya, ini sampai betis kalau kakinya misalnya, maka itu nanti di hari kiamat akan bersinar, ya. Itu nanti akan bersinar. Wat-tartibu ala ma dzakarna. Wat-tartibu dan tertib, apa tertib itu? Berurutan. Ya. Berurutan sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Ya. Jadi harus urut. Wudu itu harus urut, ya. Pertama harus niat, kemudian kedua harus setelah niat membasuh wajah, setelah membasuh wajah membasuh kedua tangan, setelah membasuh kedua tangan mengusap bagian kepala atau seluruh kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu namanya tertib, ya, tertib, ya, berurutan. Jumlah semuanya ada berapa? Ada 6. Rukun wudhu ini sesuai dengan apa yang disyariatkan, sebagaimana yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya. Di sini hanya disebutkan 4 di sini ini. Pertama apa? Famsilu wujuhakum. Famsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Kemudian wa idil marafiq itu atau itu. Nah, famsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum, ay famsilu aydiyakum, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. 2. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian. Di sini bi ru'usikum, maka Al-Qur'an menyebutkan bi ru'usikum. Jadi di sini tidak ada penjelasan, tidak ada
tidak sharih di ba'dir ru'us atau di jami'ir ru'us. Ya. Al-Quran bahasanya di ru'us itu. Karena itu maka ini menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para ulama. Karena memang ini tidak jelas, ya, ayatnya tidak jelas. Jadi tidak ada kejelasan apakah jami'ir ra'as atau ba'dir ra'as. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Asy-Syafi'i menafsirkan bi ru'usin dan ba'dir ru'us. Ya. Dan ini juga didukung dengan hadis yang lain, dengan hadis. Jadi kalau Imam Syafi'i itu menafsirkan bi ru'usikum itu dengan ba'dir ra'as itu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu 'an al-Mughirah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi, ya, wa al-imam. Nabi an-nabiy tawadda'a famasaha bi nasiyatihi. Nabi itu wudu lalu Nabi mengusap nasiyahnya. Nasiyah itu apa? Nasiyah itu muqaddamur ra's. Muqaddam ar-ra's. Yang di ujung itu. Muqaddam ra's. Di bagian depan kepala. Itu namanya nasiyah. Berarti kalau Nabi itu hanya mengusap nasiyah saja, nasiyah itu adalah bagian dari kepala, bukan seluruh kepala. Ya, itu sebagian kepala. Makanya Mas Syafi'i kemudian menafsirkan bi ru'usikum itu dengan ba'dir ra's. Gitu ya. Dengan ba'dir ra's. Jadi kalau begitu berarti kan bisa mengusap bagian manapun di bagian kepala. Gitu. Itu Imam Syafi'i. Nah. Jadi dalam Quran itu farsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, berarti membasuh tangan, ya, ilal marafiq, wa amsahu bi ru'usikum, mengusap kepala, sebagian kepala atau seluruh kepala, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan membasuh kaki, ya, ilal ka'bayn. Di sini wa arjulakum, ya, bukan wa arjulikum. Ini wawunya atof ke mana ini? Bukan atof ke bi ru'usikum, berarti atofnya ke apa? Wujuhakum, ya. Farsilu arjulakum, ya. Farsilu arjulakum, ya. Nah, jadi ada 4, ya. Lalu niat itu kemudian ditambahkan niat dan ditambahkan ada tertib, ya. Jadi ada 6 tadi itu, pertama niat dan diakhiri dengan tertib. Yang 4 ini disebutkan dalam Al-Quran, yang niat itu disebutkan dalam hadis, juga tertib itu sesuai dengan urutan yang dicontohkan Rasulullah di dalam hadis. Karena itu kita memahami Quran itu tidak cukup hanya kita pegang Quran saja, kemudian kita tidak merujuk juga kepada hadis. Ya. Maka disinilah pentingnya apa? Pentingnya ulama, ya. Pentingnya ulama. Orang itu kalau hanya memahami Quran saja, dengan pemahaman dia yang terbatas, ya, maka akan menimbulkan pemahaman yang keliru. Ya. Jadi itu. Jadi apa?
urutan-urutan itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, juga apa yang disebutkan di dalam hadis. Karena Rasulullah wudhunya itu sesuai dengan urutan itu. Ya, wudhunya Rasulullah sesuai dengan urutan itu. Yang pertama, niat itu sesuai dengan hadis tadi itu, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian membasuh wajah itu Nabi itu ketika duduk diawali dengan basuh wajah dan seterusnya dengan urutan. Oke, jam 16.55. Oke, berarti sudah melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Untuk bahasan ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan, dibacakan soalnya. Kalian nggak dengar. Apa tadi? Cara untuk katakan wudhu pada bagian muka, tangan dan kaki dengan cara diusap. Untuk meratakan, cara meratakan air ketika membasuh wajah, tangan dan kaki. Apa boleh meratakannya dengan tangan? Ya sangat boleh. Ya, sangat boleh. Karena wudhu itu kita makruh hukumnya wudhu itu kalau menggunakan air secara berlebihan. Ya, makruh hukumnya berwudhu menggunakan air secara berlebihan. Ya, jadi kalau kalau membasuh wajah misalnya, ya. Kalau membasuh wajah, maka air itu tidak boleh dibuang percuma. Ya. Dan cara meratakannya ya tidak ada lain tidak pakai tangan. Kalau selain tangan pakai apa? Jadi kalau membasuh wajah kan pakai tangan ya. Maka supaya tidak berlebihan, maka caranya adalah air itu cukup dituangkan sedikit aja ke tangan, ya kira-kira cukup satu tangan ini, satu cakupan, ya. Kemudian dialirkan, dibasuhkan, dialirkan, kemudian diratakan pakai tangan tersebut. Jadi, ya 3 kali, sebenarnya 3 kali. Yang pertama kan yang wajib, ya. Kemudian tangan begitu. Tangan, kalau tangan kanan berarti satu satu cakupan, ya, kemudian dialirkan, ya, kemudian diratakan, ya, diratakan, ya. Kemudian kalau yang kiri gimana? Kiri juga boleh pakai tangan kiri begini, ya, dikasih air di ini kemudian diratakan atau ditaruh sini, ya, kemudian diratakan, ya, juga dengan kaki. Jadi begitu. Jadi kalau kita wudhu pakai 1 gelas ini cukup apa enggak kira-kira? Cukup, ya. Jadi disunahkan kita itu malah wudhunya itu irit air, ya, irit air. Dan makruh hukumnya boros air. Dan bisa haram kalau itu pakai air masjid. Ya, bisa haram kalau kita boros pakai air masjid. Ya, makanya kalau wudhu di masjid jangan boros-boros. Kalau air itu keran masjid itu dibuka dikit aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, tutup lagi. Jangan dibuang air, dibuang percuma. Kenapa? Itu air masjid itu berasal dari apa? Dari infak kaum muslimin. Ya, dari infak kaum muslimin. Makanya jangan dibuang percuma. Ya.
Jadi ya untuk meratakannya pakai tangan, ya, pakai tangan. Pertanyaan kedua, coba ini dulu pertanyaan langsung. Mas Ya, siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ya, Ya, bagaimana kalau orang berwudu itu, dia berwudu secara cepat begitu, Ustaz, cepat dan dia sambil berbicara, tapi secara tertib, Ustaz. Apakah sah wudunya, Ustaz? nggak Dia begitu dengar berwudu saya. secara cepat, Ustaz, tapi sambil berbicara dan tertib. Apakah sah wudunya? Oh, ya, wudhu berbeda tapi tertib ya. Ya, apakah sah Wudhu wudunya? tertib, tidak masalah. Ya, wudhu sambil berbicara itu tidak masalah, sah wudhunya. Laju dia, cepat dia, Ustaz. Cepat dia Tertib. berwudu. Bagaimana itu? Kenapa? Cepat dia cara berwudunya, Ustaz. Cemana? Gimana? Cepat, Ustaz, buru-buru. Maksudnya, Terburu-buru. ya, Ah, asalkan benar tidak masalah, asalkan sudah sesuai semua, ya, fardu-fardunya itu sudah dilengkapi semua, ya sah, tidak ada masalah. Pokoknya semua anggota wudhu sudah di apa bagian yang dibasuh ya dibasuh, yang diusap ya diusap, dan sudah semua sesuai dengan ketentuannya itu. Ya sah, tidak ada masalah. Ya, oke. syukran, Ustaz. Barakallahu. Air minum. Gimana itu maksudnya? Pakai air minum kayak gini nih. Yang jelas, sebatas air minum ini. Tidak, yang waktu ngusap, yang ngusap, waktu basuh ya basuh. Tidak boleh ketika membasuh diusap, ya tidak boleh. Tidak boleh kita itu pakai air minum kemudian dicelupkan gitu ya, kemudian diusap. Yang tidak bisa itu namanya ngusap itu. Harus dialirkan. Jadi dengan caranya gimana? Dituangkan gini, misalnya itu ya. Saya contohkan bahasa semua nanti. Ini misalnya begini, ambil air secukupnya di tangan ini, taruh, kemudian dialirkan. Gitu. Jadi bukan apa namanya dicelup basah-basah, apa namanya disam-sam gitu. Yang bagian yang wajib dibasuh ya dibasuh. Bagian yang wajib dibasuh berarti harus dialir, meskipun cuma air yang dialirkan cuma sedikit. Jadi dialirkan dan diratakan itu sudah sah. Itu tidak termasuk mengusap, tapi apa namanya itu? Membasuh. Yang namanya mengusap itu apa? Tangan kita dibasahi, ya, kemudian, nah, ini namanya mengusap, ya. Kalau air kita itu, tangan kita itu ada air, walaupun sedikit, kemudian dialirkan dan diratakan, itu namanya membasuh. Gitu ya? Oke, sudah. Ada lagi? Silakan. Kalau ada sakit yang parah di antara anggota Nah, nanti itu jawabannya akan dibahas di bab tayamum. Yang tanya tentang tayamum sama wudhunya nanti akan dibahas di bab tayamum. Ya sabar dulu lah. Saya terpilih. Ada lagi? Nah. kalau air wudhunya haram, apakah berkenan pada surat dia berwudhu dengan menggunakan air yang dia ambil kata itu. Wudhunya sah, tapi dia berdosa. Wudhunya sah, tapi dia berdosa. Otomatis pahalanya juga tidak ada. Ya, pahalanya tidak ada. Ya, cuma apa sah, wudhunya sah. Artinya wudhu sah itu gimana? Wudhunya itu bisa dipakai untuk sholat. Ya, sah berarti bisa dipakai untuk sholat. Cuma dia karena dia tidak izin, maka dia berdosa karena airnya haram yang dipakai.
ya mempengaruhi terhadap pahalanya lah. Nah, apa lagi? Cukup? Cukup ya? Ada lagi? Cukup ya? Sudah jam 5. Ya, cukup Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan baca tahlil salawat biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil